Berhenti jadiin alasan nggak punya lahan sebagai tiket lo buat kelaparan di 2026. Karena jujur aja, dunia nggak akan peduli lo tinggal di apartemen sempit, di gang padat, atau di rumah tanpa halaman. Harga pangan tetap bisa naik tanpa kompromi, distribusi bisa terganggu kapan aja, dan yang paling kejam ketika semua orang mulai panik, yang punya akses akan makan duluan, yang cuma punya uang belum tentu kebagian, dan di titik itu lo bakal sadar satu hal yang sering diremehkan hari ini, bahwa ketahanan pangan itu bukan soal luas tanah, tapi soal siapa yang siap lebih dulu. Siapa yang ngerti cara ngubah ruang sempit jadi sumber hidup, dan siapa yang berhenti nunggu sistem yang makin hari makin rapuh. Di video ini, gua nggak mau kasih teori kosong atau motivasi basi. Gua bakal bongkar cara sederhana tapi realistis yang bisa lo mulai. Bahkan besok pagi, dari balkon kecil, dari tembok gang, dari sudut rumah, yang selama ini lo anggap nggak berguna. Karena ini bukan sekadar hobi nanam. Ini cara berpikir baru, cara bertahan, cara lo memastikan perut lo dan keluarga lo tetap aman di saat banyak orang baru sadar semuanya sudah terlambat. Gue tahu selama ini banyak orang keburu mundur sebelum mulai, alasan klasiknya selalu sama, nggak punya lahan, nggak punya waktu, nggak punya skill. Padahal kalau kita jujur, itu bukan masalah utama, itu cuma cara halus buat bilang kita belum siap berubah. Karena sistem modern bikin kita terlalu nyaman, beli semua hal instan. Sayur tinggal beli, ikan tinggal beli, nasi tinggal beli, sampai kita lupa satu hal paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri. Dan begitu sistem itu goyang sedikit aja, kita langsung panik, antre panjang, harga nggak masuk akal. Dan ironisnya, orang-orang yang dulu kelihatan kuno karena nanam sendiri justru jadi yang paling tenang. Mereka nggak ribut soal harga, nggak panik soal stok, karena mereka sudah punya sistem kecil mereka sendiri, sederhana tapi cukup. Dan disitulah perbedaannya, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal siap atau tidak. Sekarang kita mulai dari cara pertama, yang sering dianggap sepele, tapi justru paling powerful kalau lo ngerti cara mainnya, yaitu vertikultur. Konsepnya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Lo nggak butuh tanah luas, lo cuma butuh dinding kosong, pagar, atau bahkan sisi gang. Yang selama ini cuma jadi tempat numpuk barang nggak kepake. Lo bisa pakai pipa paralon bekas, atau botol plastik yang dipotong, disusun vertikal, diisi media tanam sederhana, dan di situ lo mulai tanam sayuran daun, seperti sawi, pakcoy, atau selada, tanaman yang cepat tumbuh, nggak ribet, dan bisa dipanen berulang. Ini bukan cuma soal teknik, ini soal cara lo melihat ruang. Orang lain lihat tembok kosong, lo lihat sumber makanan, orang lain lihat gang sempit, lo lihat potensi produksi. Dan di titik itu mindset lo mulai berubah, dari konsumen jadi produsen, dari bergantung jadi mandiri. Dan yang menarik, sistem ini nggak butuh biaya besar. Lo bisa mulai dari barang bekas, airnya bisa pakai sistem aliran sederhana, bahkan gravitasi aja sudah cukup kalau lo atur dengan benar. Yang penting lo perhatikan satu hal krusial, yaitu cahaya. Karena tanpa cahaya, tanaman lo cuma jadi dekorasi gagal. Jadi lo harus pinter-pinter cari posisi yang tetap kena sinar matahari, walaupun cuma beberapa jam sehari. Dan percayalah, kalau lo konsisten, dalam waktu singkat, lo sudah bisa panen sayur sendiri tanpa harus keluar rumah. Lanjut ke cara kedua yang menurut gua paling underrated, tapi justru paling lengkap, yaitu budik damber, budidaya ikan dalam ember. Konsepnya hampir terlalu sederhana sampai banyak orang nggak percaya ini bisa jalan, tapi justru disitulah keunggulannya. Lo cuma butuh ember ukuran sekitar 80 liter, beberapa gelas plastik, dan dua komoditas utama, ikan lele dan tanaman seperti kangkung atau genjer. Sistemnya simbiosis, kotoran ikan jadi pupuk alami buat tanaman. Tanaman menyaring air supaya tetap layak untuk ikan. Jadi lo punya ekosistem kecil yang saling menghidupi. Dan di tengah krisis pangan, ini jadi solusi yang sangat logis. Karena lo nggak cuma dapat sayuran, tapi juga protein hewani. Sesuatu yang biasanya lebih mahal dan lebih sulit diakses. Saat kondisi kacau, lele dipilih bukan tanpa alasan. Dia tahan banting, adaptif, dan nggak rewel soal kualitas air. Jadi cocok banget buat pemula. Dan yang bikin sistem ini menarik, dia efisien banget. Satu ember bisa kasih 2 sumber pangan sekaligus, tanpa listrik rumit, tanpa alat mahal, tanpa teknologi canggih. Hanya butuh konsistensi dan sedikit pemahaman dasar. Dan dari sini kita mulai lihat pola yang sama, bahwa solusi itu bukan soal kompleksitas, tapi soal kesederhanaan yang tepat guna. Sekarang kita masuk ke cara ketiga, yang cocok banget buat lo yang tinggal di apartemen atau bahkan cuma punya kamar kecil, yaitu microgreens dan hidroponik sederhana. Ini level lain dari efisiensi, karena lo bahkan nggak butuh ruang terbuka, cukup cahaya dari jendela pun sudah bisa. Microgreens itu sayuran yang dipanen muda,
biasanya dalam waktu sekitar 10 hari, nutrisinya tinggi, pertumbuhannya cepat, dan lo bisa tanam di wadah kecil, bahkan tray sederhana. Ini solusi buat lo yang butuh hasil cepat tanpa ribet. Sementara kalau lo mau sedikit lebih serius, lo bisa pakai sistem hidroponik sumbu atau wick system yang secara teknis sangat sederhana. Air nutrisi ditarik ke akar lewat sumbu kain, tanpa pompa, tanpa listrik. Hampir anti gagal. Kalau lo jalankan dengan benar, tanaman seperti bayam, kemangi, atau seledri bisa tumbuh dengan baik di sistem ini. Dan yang paling penting, lo mulai membangun kebiasaan, bukan sekadar hasil. Karena ketahanan pangan itu bukan soal panen pertama, tapi soal konsistensi jangka panjang. Di titik ini mungkin ada yang mulai mikir, ini semua kelihatan bagus, tapi worth it nggak sih secara biaya? Dan disinilah kita masuk ke perspektif yang lebih realistis, yang jarang dibahas secara jujur. Kalau lo hitung pengeluaran sayur selama sebulan, apalagi di kondisi harga naik, itu bisa jadi angka yang cukup signifikan. Sementara modal awal untuk sistem-sistem tadi sebenarnya relatif kecil dan bisa dipakai berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Jadi ini bukan pengeluaran, ini investasi. Dan yang lebih penting lagi, ini investasi yang nggak cuman menghasilkan barang, tapi juga ketenangan. Karena ketika orang lain panik beli, lo punya alternatif. Ketika harga naik, lo nggak terlalu terdampak. Dan secara psikologis itu powerful banget. Karena krisis itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal mental. Orang yang punya kontrol atas sumber pangannya sendiri cenderung lebih tenang, lebih rasional, dan lebih siap menghadapi situasi buruk dibanding mereka yang sepenuhnya bergantung pada sistem luar. Dan kalau kita tarik lebih jauh, ini bukan cuma soal bertani di lahan sempit, ini soal perubahan paradigma, bahwa di dunia yang makin enggak pasti, kemampuan dasar seperti menghasilkan makanan sendiri justru jadi aset paling berharga, jauh lebih berharga dari sekadar uang yang nilainya bisa tergerus inflasi. Karena uang tanpa akses itu nggak ada artinya, dan akses tanpa persiapan itu cuman ilusi. Jadi pilihan ada di tangan lo, tetap mengandalkan sistem yang nggak bisa lo kontrol, atau mulai bangun sistem kecil lo sendiri yang mungkin sederhana tapi nyata. Dan kalau kita tarik lebih jauh, ini bukan cuma soal bertani di lahan sempit, ini soal perubahan paradigma. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling penting, yaitu keputusan. Karena semua yang gue jelasin tadi nggak akan ada artinya kalau cuma berhenti di kepala, tanpa aksi, tanpa percobaan, tanpa keberanian buat mulai dari kecil. Dan gue tahu memulai itu nggak selalu nyaman, pasti ada gagal, pasti ada salah. Tapi justru dari situ lo belajar, dari situ lo berkembang, dan dari situ lo pelan-pelan membangun kemandirian yang selama ini mungkin cuma jadi konsep, bukan kenyataan. Jadi dari 3 cara tadi, vertikultur, budik damber, dan microgreens atau hidroponik sederhana, mana yang paling cocok buat kondisi lo sekarang? Coba pikirkan, lalu mulai. Nggak usah nunggu sempurna, nggak usah nunggu luas, cukup mulai dari yang ada. Karena ketahanan pangan itu dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan hari ini, bukan besok, bukan nanti. Kalau lo merasa ini membuka perspektif baru, share ke orang lain yang mungkin masih terjebak mindset lama. Karena semakin banyak yang siap, semakin kecil dampak panik massal yang bisa terjadi. Dan kalau lo punya pertanyaan atau mau gue bahas lebih teknis, tulis di komentar, gue bakal bantu jawab sebisa gue. Dan terakhir, jangan tunggu harga pangan. Jadi nggak masuk akal baru lo bergerak, karena di titik itu pilihan lo sudah jauh lebih sempit. Amankan perut lo, amankan masa depan lo, dan kalau lo mau terus dapat insight seperti ini, lo tahu harus ngapain. Stay aware, stay prepared, dan jangan jadi orang yang baru sadar saat semuanya sudah terjadi.